warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ereti Rismawati, CGP Angkatan 7 dari TK Mubarok Salatiga akan menyampaikan tugas 3.3A8 koneksi antar materi pada modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Salam dan bahagia. Saya didampingi oleh fasilitator Bapak Muhammad Kusdi dan pengajar praktik Ibu Sriwidodo Puji Lestari. Quote, kreativitas hanyalah menghubungkan berbagai hal. Ketika Anda bertanya kepada orang-orang kreatif bagaimana mereka melakukan sesuatu, mereka merasa sedikit bersalah karena merasa tidak benar-benar melakukannya. Mereka hanya melihat sesuatu. Sesuatu itu tampaknya jelas bagi mereka setelah beberapa saat. Itu karena mereka dapat mengkoneksikan pengalaman yang mereka miliki dan mensintesis hal-hal baru. Oleh Steve Jobs. Tujuan pembelajaran khusus. CGP dapat melakukan koneksi antar materi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Adapun tugas, membuat tulisan reflektif tentang program yang berdampak pada murid. 1. Bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? Materi pada modul 3.3 ini memberikan pengalaman baru untuk saya tentang bagaimana membuat program yang mendorong suara, pilihan, dan kepemimpinan murid atau student agency yang berdampak positif bagi murid. Bagaimana kepemimpinan murid dapat membentuk karakter murid yang berkesesuaian dengan profil pelajar Pancasila, serta pentingnya lingkungan yang dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dan pelibatan komunitas dalam program sekolah. Hal ini memberikan pemahaman kepada saya mengenai pentingnya keterlibatan murid secara aktif untuk terlibat dalam program sekolah, sehingga murid mendapatkan pengalaman yang bermakna sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Adapun perasaan saya merasa bersemangat dengan mendapatkan pengalaman baru bagaimana peran pengelolaan program sekolah melalui kepemimpinan murid dapat memberikan dampak positif pada murid dan merasa tertantang untuk dapat mengimplementasikan dalam penyusunan program sekolah. Capaian selama ini dalam penyusunan program sekolah sebagian telah melibatkan murid, namun belum mempertimbangkan secara luas bagaimana program sekolah dapat mendukung pembentukan karakter profil pelajar Pancasila, peran lingkungan, dan komunitas yang memberikan dampak positif pada murid. Ketercapaian dengan kompetensi diri. Dengan pemahaman baru ini, hal yang perlu diperbaiki adalah penyusunan program sekolah yang melibatkan murid melalui prakarsa perubahan sesuai tahapan Bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Selain itu, penting dilakukan pemetaan sumber daya atau identifikasi terhadap aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah. 2. Apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini? 1. Kepemimpinan murid. A. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan murid? B. Suara murid, pilihan murid, kepemilikan murid. C. Kepemimpinan murid dan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. 2. Lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. 3. Pelibatan komunitas dalam program sekolah untuk mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid.
4. Program atau kegiatan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Bagaimana kepemimpinan murid dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan program pembelajaran atau sekolah? Yang dimaksud dengan kepemimpinan murid adalah tentang murid yang bertindak secara aktif dan membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab daripada hanya sekedar menerima apa yang ditentukan oleh orang lain. Agar dapat menjadikan murid sebagai pemimpin bagi proses pembelajarannya sendiri, maka perlu memberikan kesempatan pada murid untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengelola pembelajaran mereka sendiri, yaitu melalui suara, pilihan, dan kepemilikan murid dapat mengembangkan kapasitas dirinya menjadi seorang pemilik bagi proses belajarnya sendiri, sehingga potensi kepemimpinannya dapat berkembang dengan baik. Maka hubungan yang tercipta antara guru dengan murid akan melalui perubahan dan akan menjadi bersifat kemitraan. Apa hubungan kepemimpinan murid dengan profil pelajar Pancasila? Dengan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, maka secara bersamaan kita sebenarnya juga sedang membangun karakter murid yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Bagaimana lingkungan yang dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid? Lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid adalah lingkungan di mana guru, sekolah, orang tua, dan komunitas secara sadar mengembangkan well-being atau kesejahteraan diri murid-muridnya secara optimal. Yaitu 1. Lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. 2. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. 3. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. 4. Lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. 5. Lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang bermanfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. 6. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Dan 7. Lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Bagaimana melibatkan komunitas untuk mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid? Adanya konsep trisentra pendidikan, yaitu kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat yang berlandaskan pada asas gotong royong, kesamaan kedudukan, saling percaya, saling menghormati, dan kesediaan untuk berkorban dalam membangun ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi peserta didik. Sebagai pusat dari proses pendidikan, murid berada dalam lintas komunitas, yaitu lintas dalam komunitas keluarga, sekolah, maupun masyarakat.
Mengapa komunitas memiliki peran penting dalam mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid? Komunitas memiliki peran penting dalam membantu mewujudkan lingkungan belajar yang mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid karena membantu menyediakan kesempatan bagi murid untuk mewujudkan pilihan dan suara mereka. Membantu murid untuk belajar melihat dan merasakan dampak dari pilihan dan suara yang dibuatnya. Membantu membentuk identitas diri dan efikasi diri murid yang lebih kuat. Dan membantu murid untuk dapat tumbuh menjadi agen perubahan yang dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, serta lingkungan di sekitarnya. 3. Keterkaitan. Apa keterkaitan yang dapat Anda lihat antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya? Modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, tampak pada mind mapping, memiliki keterkaitan pada modul-modul sebelumnya, yaitu modul 1.1 filosofi pemikiran KHD, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif, modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, modul 2.2 pembelajaran sosial emosional, modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, dan modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Koneksi modul 3.3 dengan modul sebelumnya. Modul 1.1 Filosofi Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro, bahwa sebagai pemimpin pembelajaran, pengelolaan program yang berdampak pada murid hendaknya bertujuan untuk merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat murid melalui penumbuhan murid yang merdeka. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak, bahwa peran guru penggerak harus dapat menggerakkan dan berpartisipasi aktif dalam organisasi keprofesian serta komunitas lain untuk menunjang kesuksesan program sekolah yang berdampak pada murid. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak, bahwa visi guru penggerak sangat berkaitan dengan bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid dan menjalankan rencana program sekolah dengan dukungan para pemangku kepentingan dalam mendukung ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 1.4 Budaya Positif, pengelolaan program yang berdampak pada murid diharapkan dapat memberikan dampak positif dengan terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya, koneksi modul 3.3 dengan modul 2.1, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Mengelola program yang berdampak pada murid tidak terlepas dari apa yang menjadi kebutuhan murid seperti kesiapan belajar murid, minat belajar, dan profil belajar murid. Modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Dalam merencanakan program yang berdampak pada murid, juga perlu mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional di dalamnya. Hal ini untuk mengembalikan kesadaran penuh mindfulness murid, agar dalam melaksanakan program sekolah, murid dapat merasa tenang, fokus, berempati, termotivasi, dan memiliki sikap yang bertanggung jawab. Modul 2.3 Coaching dengan koneksi modul 3.3,
bahwa coaching sangat penting dilakukan sebagai langkah untuk menggali segala potensi dan kekuatan murid untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi ketika melaksanakan program sekolah yang memberikan pengalaman bermakna pada murid. Modul 3.1 Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran adalah orang yang mau melakukan perubahan ke arah yang positif dan senang berkolaborasi. Agar keputusan yang diambil bersifat efektif dan efisien terkait rancangan program yang ingin dilakukan, tentunya keputusan tersebut telah harus memperhatikan 3 prinsip berpikir, 4 paradigma pengambilan keputusan, dan melakukan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Hal ini untuk mendorong rasa percaya diri, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan murid atau well-being. Koneksi modul 3.3 dengan modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pengelolaan yang berdampak pada murid hendaknya didukung oleh identifikasi aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah, sehingga pemanfaatan dan pengefektifan sumber daya menjadi prioritas yang perlu diperhatikan oleh seluruh stakeholder yang ada. Dengan memperhatikan kaitan seluruh materi pada modul 3.3 dengan modul lain sebelumnya, maka sangatlah besar peran guru penggerak untuk mengembangkan diri secara sadar dan kemauan pribadi untuk meningkatkan kualitas belajar murid melalui pengelolaan program yang berdampak pada murid agar sikap mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid tercermin dalam aksi nyata menuju murid belajar merdeka dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Kesimpulan koneksi, pengelolaan program sekolah harus berdampak positif bagi murid melalui perencanaan yang matang dalam pemetaan sumber daya yang ada di sekolah. Sebelum mengambil sebuah keputusan secara bersama-sama mengenai program yang berdampak pada murid. Melalui program sekolah yang berdampak positif pada murid, tentunya memberdayakan siswa sebagai pribadi yang unik, yang memiliki karakter dan bakat, serta potensi yang berbeda-beda, sehingga dalam proses pembelajaran dapat diterapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Hal ini dengan tujuan menciptakan pembelajaran yang selaras dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Sedangkan nilai dan peran guru penggerak untuk melaksanakan visi membangun budaya positif yang berkelanjutan di sekolah dan untuk mengembangkan karakter positif bagi murid. Maka pembelajaran sosial emosional dan coaching dapat diterapkan sehingga dapat melahirkan profil pelajar Pancasila. Jelaskan perspektif Anda tentang program yang berdampak positif pada murid. Program yang berdampak positif pada murid merupakan program sekolah yang dibuat berdasarkan analisis inquiry atau bagja, dengan mendorong student agency, kepemimpinan murid, dalam pengelolaan program-program di sekolah. Bukan hanya memungkinkan murid untuk belajar menjadi individu yang lebih bertanggung jawab, berdaya, dan kontributif, namun pengalaman dan kebermaknaan yang murid dapatkan dari proses belajar dalam program-program sekolah tersebut akan memberikan bekal untuk murid menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan,
dan dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid. Dalam perencanaan program sekolah, melalui inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan Bagja. 1. Mengidentifikasi tujuan, itu menentukan tujuan apa yang ingin dicapai melalui program atau kegiatan tersebut, di mana tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas. 2. Menganalisis kebutuhan, yaitu melakukan analisis kebutuhan untuk menentukan program atau kegiatan apa yang paling relevan dan berpihak pada murid. 3. Perencanaan program atau kegiatan, itu dengan membuat rencana program atau prakarsa perubahan yang akan dilaksanakan, mengoptimalkan kekuatan atau potensi sekolah dengan memetakan sumber daya atau aset yang dimiliki dan bagaimana program atau kegiatan akan dilaksanakan, menentukan aktivitas, jadwal, sumber daya yang diperlukan, dan penanggung jawab atas setiap tugas dalam tim kerja. Selain itu juga mempertimbangkan berbagai aspek seperti kurikulum, keamanan, waktu, dan pembiayaan. Pelaksanaan program sekolah. 1. Pelibatan stakeholder atau komunitas. Melibatkan berbagai stakeholder seperti kepala sekolah, guru, staf sekolah, murid, orang tua, dan masyarakat yang terkait sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup program. Program sekolah dilaksanakan secara kolaboratif dengan memberdayakan seluruh sumber daya sekolah sehingga dapat bersatu padu menumbuhkan murid-murid yang berkembang secara utuh baik dalam rasa, karsa, dan ciptanya, dan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. 2. Implementasi, yaitu dengan melaksanakan program atau kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, melakukan koordinasi dengan tim terkait, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, dan memonitoring kegiatan. Evaluasi program. 1. Evaluasi dengan melakukan pelaporan, refleksi, dan evaluasi terhadap program atau kegiatan, terhadap kemajuan, keberhasilan, dan tantangan yang muncul selama dalam proses pelaksanaan. Mendapatkan umpan balik dari murid, guru, orang tua, maupun stakeholder terkait untuk mengevaluasi efektivitas program. 2. Rencana tindak lanjut, yaitu berdasarkan hasil evaluasi, melakukan perbaikan maupun pengembangan terhadap program atau kegiatan dan menjadikan proses perbaikan sebagai siklus yang berkelanjutan. 3. Dengan kompetensi coaching, memberdayakan potensi dalam perbaikan dan mengembangkan program yang berpihak pada murid. Demikian kami sajikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.